Bismillahirrohmanirrohim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, teman-temanku dimanapun berada, ketemu lagi ya sama aku. Alhamdulillah hari ini aku bisa share kegiatan harian aku lagi sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi teman-teman yang baru mampir atau baru menemukan channel YouTube aku, jadi channel aku ini berisi tentang keseharian aku ya, kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya di rumah aja. Semoga aja kalian gak bosen dengan kegiatan aku yang ya seputar ibu rumah tangga aja. Jadi nggak jauh-jauh sama beberes rumah, masak-masak, kadang cerita yang ngalor ngidul. Tapi nggak apa-apa lah ya, semoga kalian suka dan kalian bisa menemukan sisi positifnya. Jadi kalau untuk yang negatif-negatifnya ya udah gak usah di apa ya, gak usah diikutin atau dijulidin juga gitu ya. Jadi ambil yang positifnya aja gitulah intinya ya. Nah, gimana nih kabarnya bunda-bunda semuanya? Semoga tetap ya doa yang sama, doa yang baik-baik buat teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezekinya, kemudian memiliki keluarga yang harmonis gitu ya, yang adem ayem gitu ya teman-teman. Oke deh, lanjut ke video. Nah, ini kegiatan aku pagi hari, sebenarnya aku lagi nyiapin dagangan aku. Jadi ceritanya aku tuh lagi bikin usaha kecil-kecilan depan rumah, jadi memanfaatkan garasi aku yang belum ada penghuninya ini gitu loh teman-teman. Nah, ini aku tadi habis bikin bumbu seblak karena aku tuh jualan bakso sama seblak gitu teman-teman ya. Dan untuk sejauh ini alhamdulillah ada aja gitu ya yang jajan. Semoga aja warung aku tuh makin lama makin rame gitu ya, makin banyak yang beli, terus yang belinya juga pada suka. Nah, makanya kemarin-kemarin tuh aku nggak, aktif banget untuk upload video di YouTube karena ini ya teman-teman, karena secara aku tuh nggak ada bakat banget di bidang, apa ya, kuliner maksudnya, nggak ada bakat di bidang perdagangan perdagangan, jualan gitu ya teman-teman. Jadi kayak riweuh banget apalagi untuk pertama kali. Tapi setelah kesini ternyata setelah dicoba beberapa bulan gitu ya, akhirnya udah mulai terbiasa dan udah mulai apa ya, gak terlalu kalau bahasa Sunda mah gemper gitu ya teman-teman. Apalagi kalau dikasih yang beli banyak itu awal-awal tuh kayak bingung mau ngapain gitu ya. Ada yang samaan gak sih Bun kayak aku? Alhamdulillah deh sekarang mah udah mulai terbiasa, udah mulai nggak terlalu gemeteran kalau misalkan ada yang beli tuh banyak, kayak gitu deh. Nah, ini setelah aku bikin bumbu seblak, aku tuh nyuci untuk sosin. Kalau di tempat aku ini namanya sosin, kalau di tempat teman-teman apa? Mungkin ada yang nyebut sawi gitu ya. Kalau di tempat aku kebanyakan nyebut sayuran ini sosin. Nah, untuk nyuciin itu sayuran ini kadang-kadang harus konsentrasi penuh karena kadang-kadang suka ada ulat tuh meskipun udah dicuci di air mengalir tuh ada aja gitu ya yang nempel. Jadi benar-benar harus di apa namanya, harus dibeberin, beberin. Bahasa Sunda mah gitu ya, dibeberkan gitu. Dilihat pokoknya di setiap helai daunnya takutnya ada ulat. Karena aku pernah ya dulu tuh beli mie ayam, mungkin karena si sayuran ininya tuh nggak bersih nyucinya tuh, aku pas lihat di mangkoknya ada ulat teman-teman, jadi kayak trauma banget. Jadi aku sebisa mungkin lah berusaha untuk nyuci sayuran itu benar-benar dilihat satu-satu gitu ya, takutnya kejadian ke pelanggan aku nanti tuh jadi kapok gitu ya. Kalau jualan makanan itu yang paling pertama diperhatikan mungkin kebersihan ya, karena biasanya kalau pembeli yang menemukan sesuatu atau enggak sesuai dengan, apa namanya, SOP yang tidak sesuai sanitasi dan hygiene-nya begitu ya kalau kata kerennya mah, bisa-bisa nanti tuh kapok gak beli lagi. Beda kalau misalkan jualannya tuh, makanan yang udah dikemas kayak gitu mungkin itu gak terlalu apa ya, eee, ketelitiannya tuh bisa gak seteliti untuk makanan yang disajikan dadakan kayak gini ya teman-teman. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga itu gitu. Nah gitu deh teman-teman. Mungkin kalau nggak salah aku tuh dulu pernah upload video tentang aku awal-awal jualan dah ya.
Nah, terus aku lupa lagi udah cerita atau belum. Jadi sebenarnya aku jualan kayak gini tuh tadinya iseng-iseng loh teman-teman. Aku tuh terinspirasi, dulu itu emang jualannya yang pertama kali adalah jualan bakso. Dulu tuh aku terinspirasi sama baksonya Mang Ono. Jadi si tampilan baksonya itu bakso Yamin kayak gitu, meskipun di sana tuh ada bakso kuah, tapi tetap aja yang jadi best seller itu bakso Yamin. Nah, aku tuh terinspirasi dari sana. Kebetulan, aku tuh suka banget pecinta bakso gitu teman-teman. Pasti deh kalau dulu tuh ya jajanan yang pertama kali entah itu lagi musim hujan, mau musim panas, yang paling dicari itu adalah bakso. Nah, akhirnya aku tuh cari-cari juga tuh resep baksonya juga dari YouTube gitu, nyari-nyari yang mungkin, harganya cocok untuk aku jual di apa namanya, dengan harga yang lumayan terjangkau lah gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh aku coba-coba buat dan akhirnya ternyata enak gitu ya. Ya udah deh keterusan dan yang pertama kali jajan itu yang aku, yang jadi pelanggan aku itu teman-teman anak aku yang cikal gitu ya, yang paling besar. Dan yang paling, apa namanya, paling gencar promosiin gitu ya, ternyata anak aku yang pertama gitu loh teman-teman. Alhamdulillah ternyata dari sana banyak yang suka. Dulu aku tuh jualannya tuh cuma di dapur aja gitu teman-teman, di dalam rumah. Cuma karena, udah banyak yang tahu, terus kadang-kadang juga yang mau jajan itu agak-agak canggung kalau misalkan harus masuk ke rumah, jadi ya udah deh aku mutusin, warung aku tuh aku pindah ke depan ke garasi gitu. Dan sampai saat ini alhamdulillah udah mulai berjalan gitu ya. Cuma aku tuh kesulitannya kalau mau bikin konten pas aku lagi jualan itu, kadang-kadang HP-nya juga sambil dipakai gitu ya teman-teman, karena untuk di daerah perumahan itu kebanyakan yang pesannya itu via WA. Jadi agak-agak susah juga karena aku HP-nya cuma satu gitu ya. Nah ini lanjut ke video ya. Aduh mohon maaf ya aku jadi apa namanya cerita banyak-banyak di sini. Ya semoga aja sih dengan aku cerita kayak gini ada sedikit motivasi buat bunda-bunda yang mau mulai usaha di rumah juga gitu ya. Pokoknya seru deh, yang aku rasain gitu ya, apalagi, bisa nyari uang itu sambil di rumah, sambil jaga anak, itu tuh seru banget deh pokoknya. Pokoknya nggak nyangka deh teman-teman aku, jadi apa ya, jadi penjual makanan kayak gini karena emang dulu tuh emang nggak sempat kepikiran gitu ya, untuk jadi pedagang makanan, tapi ternyata, seru juga gitu teman-teman. Jadi kayak bisa mengekspresikan atau apa ya, menjadikan hobi gitu ya, jadi ladang cuan kayak gitu deh. Nah oke lanjut ke video nih, ya ini tuh aku lagi nyuci si kencurnya. Ini aku mau bikin bumbu seblak. Kalau untuk bumbu seblak aku bikinnya kadang-kadang sekaligus banyak, jadi biar nanti tuh nggak capek tiap hari untuk bikin bumbu gitu ya. Jadi kadang-kadang 2 hari sekali atau misalkan kalau lagi agak-agak kurang untuk seblaknya itu 4 hari gitu baru bikin lagi. Nah ini kalau untuk seblak tuh baru-baru ini untuk nambahin, menu di tempat jualan aku. Tadinya tuh biar, nggak terlalu bosen gitu ya, biar jajannya itu nggak bakso terus. Dan ternyata sekarang yang jadi best seller malah seblak gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah deh, jadi ada apa namanya, selingan gitu yang tadinya udah bosen jajan bakso mungkin pindah ke seblak gitu. Nah, kemarin-kemarin aku juga bikin es teler karena di tempat aku ya di Tasik itu lagi viral es teler, itu, apa namanya, yang kuah kental kayak gitu. Aku juga cari-cari resepnya itu di YouTube teman-teman ya, keliling di channel-channel YouTube tentang ide jualan dan akhirnya menemukan resep yang menurut aku, eee, cocok di kantong aku, rasanya juga enak, jadi aku cobain dan ternyata banyak yang suka. Cuma hari ini aku libur dulu nggak bikin es teler kan di tempat aku sekarang lagi musim hujan teman-teman ya. Sekarang tuh dari jam 12 udah deh udah mendung, akhirnya hujan sekitar jam 1-an berlangsung sampai malam kayak gitu. Pokoknya gitu terus tiap hari. Jadi aku agak apa ya, libur dulu mungkin untuk es telernya.
Nah, ini untuk bumbu seblaknya aku pakai 2 bahan aja, cuma kencur sama bawang putih. Kalau misalkan lihat di resep-resep, channel-channel yang, berisi tentang resep-resep makanan gitu ya, ide-ide jualan juga banyak yang ada yang pakai kemiri juga gitu ya untuk bumbu seblaknya. Cuma aku pakai 2 bahan ini aja, kencur terus bawang putih. Untuk kencurnya aku banyakin. Nah, ini untuk kencurnya aku kalau nggak salah 1/4 kilo teman-teman ya. Terus untuk bawang putihnya yang kemarin aku beli pas di video aku sebelumnya udah aku ini ya, udah aku ceritain. Ini, nggak seperempat deh itunya si kencurnya tuh 3/4 berarti. Nah, untuk bawang putihnya 1/4 kilo. Jadi aku pengennya ada, rasa kencurnya itu lebih dominan gitu loh teman-teman. Karena kebanyakan para pelanggan aku tuh kalau misalkan pesan seblak tuh pada request, "Kencurnya dibanyakin ya," kayak gitu loh teman-teman. Jadi ya udah deh aku tambahin, biasanya aku bikin 1/4 gitu ya, 1:1. Cuma kali ini aku banyakin kencurnya biar lebih kerasa gitu. Nah, udah selesai aku blender, ini aku blendernya pakai air aja. Terus aku, mau tumis dulu sebentar, jadi biar apa ya, biar matang aja gitu. Jadi disimpan beberapa hari aja itu awet. Nah, nanti aku kasihin minyak, cuma pas aku ngasihin minyak itu nggak ke video teman-teman ya. Jadi si HP-nya itu mati sendiri, jadi ya udah deh, ke-skip deh. Nah, ini langsung aja aku tumis-tumis, ini aku tumisnya di luar aja gitu ya teman-teman. Nah, kalian jangan salah fokus sama dinding aku yang aku halangin pakai kardus, karena lumayan ya, kalau jualan kayak gini tuh nyiprat-nyiprat ke tembok, akhirnya sayang banget kalau misalkan tembok aku sampai, kotor kayak gitu, jadi aku halangin pakai kardus. Itu juga sih banyak yang ngomen katanya, "Ngeri banget tuh dihalangin sama kardus," katanya gitu. Jadi mudah-mudahan lah ke depannya tuh bisa aku halangin sama bahan yang lebih aman gitu. Nah, ini untuk cabenya yang tadi udah aku rebus juga, ini aku udah blender juga nih teman-teman ya. Udah selesai aja, kalau ini nggak perlu aku, tumis lagi karena ini tuh udah aku rebus sebelumnya. Kayak gitu deh teman-teman. Nah, jadi, aku juga udah beres, jadi sampai di sini aja dulu ya untuk video aku kali ini. Makasih banyak yang udah mampir, yang udah menyempatkan nonton video aku. Semoga video aku ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi juga buat bunda-bunda semuanya. Dan bagi bunda-bunda yang baru mampir dan belum subscribe, subscribe ya biar aku makin semangat untuk upload video lagi. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru kayak gitu. Jadi sampai di sini aja dulu ya video aku. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.